selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Mbak siapa nih kalau boleh tahu? Dengan saya sendiri, Zarima. Dengan Mbak Zarima. Iya, Mbak Zarima tadi kesininya naik apa? naik motor. Naik motor sendiri apa sama temen apa dibonceng? Kebetulan tadi saya sendiri sih. Oke, sendirian ya. Iya, Rumahnya di mana emang Mbak? saya kebetulan di sini ngekos di Lidah Kulon sana. Oh, terus kesibukannya apa? Kesibukan saya mahasiswa. Oh, Mbak Zarima mahasiswa. Iya, Udah semester berapa Mbak? baru 3 sih. Oh, baru 3 itu udah lama banget loh Zah. Udah jalan semester 3 ya. Iya, Berarti akhirnya ini ya fokus kuliah gitu. iya. Oke. Emang asalnya Mbak Zarima gimana? Kok ngekos? Saya asalnya dari Nganjuk. Oh, lumayan jauh ya. Iya. Biasanya pulang nggak seminggu sekali? Kalau sekarang di semester 3 ini sih agak jarang ya, 2 minggu sekali minimal. Kalau dulu waktu semester 1 tiap minggu. Oh, iya karena kan semester 1 masih santai-santainya ya. Iya. Oke, Mbak Zarima kuliah di mana Mbak? Di situ di UNESA. Unesa, Iya. iya dekat situ ya. Iya. Jurusan apa nih? Jurusan itu bimbingan konseling. Pas banget. Jurusan bimbingan dan konseling. Oke. Sebelumnya Mbak Zarima udah pernah ini belum konseling? Sudah pernah. Oh berarti udah tahu lah ya apa kontraknya seperti apa gitu. Iya, sedikit-sedikit sudah tahu sih, Kak. Oke, Mbak Zarima udah kenal saya belum ya? Kalau itu belum. Oke, kalau gitu perkenalkan dulu ya. Aku Visa Bilajana. Mbak Zarima boleh panggil saya Visa, Kak Visa, Mbak Visa, Bu Visa, atau Visa aja juga nggak apa-apa, terserah. Senyamannya Mbak Zarima. Bisa dipahami? Iya, bisa, Kak, bisa. Oke, karena Mbak Zarima udah pernah melakukan sesi konseling, jadi saya hanya sedikit saja untuk menjelaskan tentang kontrak konseling kali ini. Jadi kita lakukan sesi konseling selama kurang lebih 30 menit. Yang mana Mbak Zarima bebas untuk menceritakan semua hal. Mbak Zarima boleh nangis, boleh marah, boleh teriak, tapi Mbak Zarima di sini tidak boleh menyakiti diri Mbak Zarima sama menyakiti saya. Jadi kami Ya, bisa, Kak. Mbak Zarima jangan takut untuk menceritakan semua hal karena di sini kita jaga kerahasiaan. Jadi yang tahu hanya Mbak Zarima, saya juga Tuhan. Bisa dipahami Mbak Zarima? Bisa, Kak. Oke, saya pengen tahu nih, apa sih yang buat Mbak Zarima datang ke saya? Saya itu kesulitan mengelola pikiran saya sendiri. Kayak saya tuh terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi seperti itu loh. Misalnya tuh kayak saya tuh takut ya bicara di depan umum itu, karena tuh saya takut akan penilaian orang lain. Kalau orang lain menilai kayak anak ini kok ngomongnya gini ya, anak ini kok seperti ini ya, anak ini kok ngomongnya nggak lancar ya, seperti itu. Bahkan saya tuh sampai berpikiran bahwa kayaknya teman saya yang itu nggak suka sama saya deh, karena ya nggak tahu, tapi tiba-tiba tuh pikiran itu selalu menghantui saya, pikiran-pikiran negatif itu. Bahkan sering banget, kayak misal aku habis melakukan apa gitu, misalkan di kelas gitu, aku habis kayak bertanya pada saat sesi presentasi. Nah, di situ aku tuh kayak aduh, nanti orang-orang gimana ya sama aku, seperti itu. Terus pernah tugasku kan itu pernah kehapuskan di Google Drive itu, dan itu aku benar-benar kayak masa ada yang nggak suka sama aku ya sampai segitunya, apa emang mereka itu kepencet atau bagaimana. Tapi itu pikiran-pikiran negatif tuh selalu muncul gitu loh di pikiran saya, dan saya tuh kesulitan untuk mengelola itu, Kak. Kayak saya tuh pengen menghilangkan pikiran itu, tapi saya kesulitan. Kayak kenapa sih pikiran itu selalu datang di pikiranku seperti itu. Saya sampai sekarang tuh masih bingung gimana cara menghilangkan pikiran itu. Kayak
Kalau dihilangkan sih mungkin susah ya, tapi kayak seenggaknya tuh mengurangi pikiran negatif saya terhadap orang-orang seperti itu. Oke, oke. Kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran Mbak Zarima saat itu? Kalau saya bicara di depan umum tuh saya kayak kepikiran, eh, anak ini kok ngomongnya kadang kan saya belibet gitu ya. Saya tuh takut kalau dalam kan persepsi orang lain kita nggak tahu ya. Saya tuh takut kalau mereka tuh menilai orang bicaranya aja belibet kok sok-sokan bertanya. Aku takut banget kalau dinilai seperti itu. Bahkan saat presentasi pun aku sering banget kayak yang lain kan teman-temanku yang lain kan kayak bisa mengolah kata-kata kan gitu, kayak kata-katanya tuh ditambahin, kayak diolah, diimprovisasi gitu. Tapi saya tuh justru nggak pede karena saya tuh takut gitu loh. Dan saya akhirnya ya terpacu pada teks itu, dan yang saya rasakan tuh kayak aduh nanti orang-orang nilai aku kayak gimana ya. Itu bener-bener selalu terlintas dalam pikiranku kak. Oke, itu sejak kapan sih? Sejak perkuliahan ini sih. Saya tuh herannya itu dulu saya di SMA tuh kayak kepedean saya tuh bener-bener yang pede berani gitu, tapi semenjak kuliah ini saya tuh justru kepedean saya tuh menurun. Kayak saya tuh minder dengan teman-teman saya, kayak ya orang itu kok jago banget public speaking ya gitu, tapi aku merasa bahwa diriku sangat kurang. Dan justru hal itu membuat saya tuh jadi bicara di depan mereka itu kayak takut dinilai anak itu kok cuma bicaranya kayak gitu, terus kayak kok belibet. Saya tuh takut seperti itu. Oh, berarti waktu sebelum kuliah Mbak Zarima belum pernah merasakan hal seperti itu ya? Belum, justru baru waktu kuliah ini. Itu berarti karena rasa minder yang Mbak Zarima punya. Iya. Gitu. Oke, jadi kali ini sebelum dimulai, jadi aku mau sedikit menjelaskan tentang sesi konseling kali ini berdasarkan dari masalah Mbak Zarima yang Mbak Zarima ceritakan tadi. Kita memakai konseling kognitif restructuring. Nah, sederhana itu membantu Mbak Zarima untuk mengenali pikiran-pikiran negatif yang Mbak Zarima pikirkan. Nah, tujuannya itu untuk mengubah pikiran Mbak Zarima itu menjadi tenang dan rasional gitu. Yang awalnya ngerasa cemas ya kan, takut, itu gimana caranya biar pikiran-pikiran yang Mbak Zarima alami itu menjadi lebih tenang lagi gitu. Iya. Oke, nah saya mau tanya nih sama Mbak Zarima, kira-kira waktu Mbak Zarima nih ketika berbicara di depan umum, kan Mbak Zarima selalu mikir kayak takut orang lain suka apa enggak sama aku gitu. Kira-kira ada buktinya nggak Mbak Zarima dengan pikiran yang seperti itu? Kalau sejauh ini sih nggak ada buktinya ya, cuman itu perasaan saya saja, dan saya tuh nggak berani mengungkapkan itu kepada siapapun, kepada teman-teman saya nggak berani. Kayak ya udah, itu yang saya rasakan, saya pendam sendiri seperti itu, dan di sini saya baru berani menyuarakan yang tersebut. Berarti belum ada buktinya ya Mbak? Iya, belum. Nah, kenapa kamu bisa yakin kalau orang-orang itu seperti itu? Kayaknya orang ini gak suka sama aku deh gitu. Kenapa Mbak Zarima bisa yakin? Kalau saya dari situ, saya kalau yang di orang nggak suka itu, dari yang itu tugas saya dihapus dari Google Drive, dan itu nggak sekali dua kali, kayaknya udah 3 kali ini deh. Nah, dari situ aku berpikiran kayak apa ada yang nggak suka sama aku ya kok sampai segitunya. Tapi nggak tahu ya, itu emang dia nggak suka dengan sengaja menghapus atau kehapus seperti itu, saya kurang tahu. Tapi kok sering gitu loh, dan itu mesti punya saya seperti itu. Dan bahkan dulu pernah sih malah tugas UAS itu, dan untungnya tuh ada teman yang kayak lihat tugas aku gitu loh, terus dia bilang bahwa kok aku belum ngumpulin, padahal itu aku udah ngumpulin dari sore. Ternyata tugas itu udah kehapus semua, padahal itu tugas UAS kak. Nah, dari situ aku benar-benar berpikir bahwa masa sih ada yang nggak suka sama aku tapi kok sampai segitunya ya, seperti itu. Tapi waktu itu Mbak Zarima pernah speak up nggak atau bertanya pada teman-teman Mbak Zarima?
ya aku speak up di grup, di chat grup gitu loh, tapi ya nggak ada yang aku, mana berani kan yang aku, cuman aku bilang kok tugasku hilang ya gitu. Terus aku bilang bahwa emang kepencet tuh kamu konfir aja ke aku, nggak apa-apa, biar nggak ngerugiin aku seperti itu. Tapi yang nggak ada respon, cuma teman-teman bilang kayak yang sabar seperti itu. Oke, karena berarti dari situ Mbak Zarima selalu berpikir kalau ada orang yang nggak suka sama Mbak Zarima gitu Iya. ya. Ya, Kira-kira seberapa sering sih pikiran itu muncul Mbak? sering banget sih, justru pernah itu teman saya akan presentasi dan saya itu bertanya, tapi responnya itu menurut saya itu aku nggak tahu ya, ini apa emang perasaan saya yang terlalu sensitif. Nah, ketika saya mau bertanya itu, dia itu responnya gini, baik, selanjutnya Zarina, tapi itu kayak gak enak gitu loh. Nah, di situ aku justru pikiranku kacau banget. Bahkan aku habis bertanya itu aku ngejabri di sama anggota kelompok itu, aku minta maaf, padahal itu nggak ada apa-apa kan, tapi di situ aku minta maaf dan aku ngechat semua anggota kelompok itu, tadi kalau maaf ya tadi aku tanya gini 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 gitu. Nah, terus mereka tuh pada bilang, loh nggak apa-apa, kenapa kok minta maaf? Terus aku jelasin, ya tadi responmu kayak nggak enak gitu, aku minta maaf ya gitu. Terus ternyata mereka itu kayak klarifikasi, tapi ya nggak tahu ya itu yang sebenarnya atau enggak, tapi katanya tuh bilang, enggak Zar, tadi itu aku tuh bingung mau nunjuk siapa seperti itu. Terus ya udah aku nunjuk kamu aja, soalnya banyak yang ngangkat tangan seperti itu. Tapi ya nggak tahu, justru pikiran itu kayak aduh aku nggak enak, aduh aku nggak enak seperti itu terus. Berarti ada sifat nggak enakan di dalam diri Mbak Zarima. Iya. Kira-kira tadi kan Mbak Zarima bilang kalau minta maaf ya. Iya. Apa sih yang buat Mbak Zarima ini mendorong untuk Mbak Zarima minta maaf? Padahal kan Mbak Zarima nggak salah. Iya, saya tuh takut gitu loh, soalnya apa yang kita lakukan itu kan beda kan dengan penilaian orang lain, dan saya tuh kalau di sini benar-benar selalu menerapkan itu. Kalau saya nggak tahu itu menurut orang itu normal atau enggak, tapi kalau misalkan menurut saya normal, justru menurut orang itu enggak. Nah, di situ kayak saya tuh tiap saya melakukan kayak hal yang menurut saya agak gimana gitu sedikit gitu, saya langsung udah mending aku minta maaf aja seperti itu. Soalnya aku nggak tahu apa yang dia rasakan dan apa yang dia nilai dari perilaku saya. Terkadang menurut saya tuh kayak ya udah itu fan-fan aja, tapi itu kadang melukai orang lain seperti itu, dan saya tidak ingin itu terjadi seperti itu loh. Sebelum itu terjadi, makanya saya tuh kayak sekiranya saya tuh merasa kayak kok nggak enak gitu ya, saya langsung minta maaf seperti itu Kak. Oke, baik. Nah, itu waktu baru-baru ini atau udah lama Mbak Zarima seperti itu? Ya mulai dari perkuliahan itu sih. Berarti semuanya diawali dari mulai perkuliahan gitu. Iya. Oke, nah berarti sebelumnya aman-aman aja apa ada hal-hal yang apa benih-benihnya gitu? Aman-aman aja sih, aman-aman aja teman. Waktu aku awal perkuliahan tuh ada suatu kejadian dimana gimana kejadian itu membuat kepercayaan diriku tuh benar-benar menurun, karena aku pernah diviralkan seseorang itu karena masalah percintaan. Nah, di situ tuh kayak aku benar-benar down banget, kayak harga diriku tuh kayak udah habis gitu loh, kayak udah diinjak-injak kan aku diviralkan di sosmed. Nah, dari situ mulai kepercayaan diriku tuh benar-benar turun. Nah, justru di perkuliahan terus bertemu dengan teman-teman yang menurut saya tuh keren-keren gitu loh public speakingnya. Nah, di situ justru memperkeruh keadaan saya ini seperti itu. Oke, berarti akar permasalahannya dari situ ya Mbak Zarima. Bahkan Mbak Zarima sendiri pun menyadarinya bahwa Mbak Zarima ini diawali dari minder. Iya. Ya, sehingga sampai Mbak Zarima berpikir yang negatif karena Iya. rasa minder Mbak Zarima ini lebih besar, akhirnya jadi takut, cemas, seperti itu ya. Iya, benar. Oke, sebenarnya saya mau tanya, kira-kira harapan Mbak Zarima pada konseling kali ini tuh apa sih? Ya, saya tuh ingin lebih berpikir secara positif gitu loh, dan
mengurangi rasa keenakan saya. Seperti itu sih Kak. Oke, kita jalani bareng-bareng ya. Iya. Di sini Mbak Zarima nggak sendirian pastinya. Ada saya, ada teman terdekat Mbak Zarima dan orang-orang terdekat Mbak Zarima. Oke, saya mau kasih satu contoh nih. Kalau semisal nih ada temannya Mbak Zarima yang seperti Mbak Zarima, kira-kira apa sih yang ada di pikirannya Mbak Zarima? Maksudnya kayak gimana? Yang Kayak gini, misal Mbak Zarima kan berpikir tadi kalau kayaknya orang ini nggak suka sama aku deh gitu kan. Nah ternyata Mbak Zarima juga nemuin teman Mbak Zarima seperti Mbak Zarima. Kira-kira yang di pikiran Mbak Zarima ini apa? ya saya pasti akan memberikan omongan yang positif ya, meskipun saya sendiri tuh tidak bisa menerapkan itu, tapi pasti saya akan menenangkan kayak kenapa sih kamu berpikir seperti itu, kamu lo nggak tahu apa yang orang lain berpikirkan dan kamu belum tentu tahu juga kan apa yang orang lain itu nilai kepada kamu. Nah itu kan menurut saya kayak kata-kata positif dan membangun biar mereka tuh tidak memikirkan itu, tapi saya sendiri tuh tidak bisa menerapkan itu seperti itu. Nah itu Mbak Zarima bisa berbicara ke orang. Mbak Zarima pernah mencoba berbicara ke diri Mbak Zarima sendiri? Enggak sih, belum mencoba. Oke, sekarang kalau mau mencoba boleh nggak Mbak Zarima terapkan berbicara itu ke diri Mbak Zarima sendiri? Boleh. Bisa dicoba? Mau Iya. nyoba? Iya. Oke, silakan. Jadi seakan-akan saya tuh Kamu berbicara sama diri kamu sendiri gitu. baik. Kamu mau aku contohin dulu? Iya boleh Kak. Oke, aku contohin dulu ya. Jadi kamu loh nggak tahu apa orang lain itu seperti apa. Jadi kan yang tahu kamu ya diri aku sendiri, yang tahu kamu ini diri aku sendiri. Jadi kamu nggak tahu pikiran orang lain itu seperti apa. Orang lain tuh nggak peduli sama diri kamu sendiri, diri aku sendiri, karena orang lain itu fokus sama dirinya masing-masing gitu. Meskipun mereka nggak suka sama aku ya udah gitu loh, kan teman tuh masih banyak gitu loh, kamu fokus sama aku sendiri gitu. Jadi tuh saya kayak menyampaikan kepada diri saya sendiri gitu ya, Iya, biar saya tuh tidak terlalu memikirkan orang lain seperti itu. iya benar. Sama halnya kayak Mbak Zarima tadi menyampaikan ke teman Mbak Zarima yang tadi baru saja Mbak Zarima bilang. Iya, kalau ngomong ke orang lain tuh emang Gampang ya. Iya gampang, tapi kalau untuk diri sendiri tuh sulit. Bahkan ketika kita menghadapi hal yang sama itu, kalau menerapkan ke diri kita sendiri tuh sulit, tapi kalau kita ngomong ke orang lain tuh kayak ya enak aja, kayak kamu kenapa sih gitu. Tapi misalnya kita menerapkan ke diri sendiri tuh kayak kok tetap gini ya, seperti itu. Saya tuh bingung. Ya, oke. Apa-apa, kita jalani pelan-pelan ya, karena nggak harus instan dan harus bisa gitu. Aku mau tanya nih sama Mbak Zarima, menurutnya Mbak Zarima nih, pikiran seperti apa sih yang bisa membuat Mbak Zarima ini bangkit dan lebih percaya diri? Kalau pikiran yang bisa membuat saya percaya diri tuh terkadang saya ada motivasi, kayak biasanya kalau scroll TikTok gitu ya, ada orang yang sukses akan pencapaiannya. Nah di situ tuh saya kayak terkadang pengen kayak wah aku juga pengen kayak gini, aku harus bisa kayak gini gitu. Nah itu biasanya membangun saya untuk hal-hal yang lebih positif, kayak misalnya kayak ada pernah sih ada caption di TikTok tuh lewat gini, kuliah itu memang capek, tapi yang nguliahin kita, yang biayain kita itu lebih capek. Nah dari situ saya tuh bener-bener kayak misalkan seminder-mindernya saya, kayak setakut-takutnya saya akan berusaha dengan kata-kata itu, dan sampai sekarang itu kata-kata itu yang benar-benar buat acuan saya gitu loh. Dari itu sangat-sangat membangun motivasi saya, tapi terkadang pikiran itu selalu menghantui saya. Tapi di saat kayak misalkan besok kelompok saya harus presentasi, itu kan kayak hal yang harus kan, wajib, gak bisa kita menghindar. Nah di situ cara saya biar berani, saya bisa bangkit, saya
mesti kayak nyari motivasi seperti itu biar saya sadar, dan mesti saya kayak kalau nggak gitu mencari kayak eh, orang-orang yang seperti anak-anak di disabilitas seperti itu. Jadi kayak orang dia aja kayak gitu loh, tapi dia tuh bisa lebih hebat dari saya gitu. Dan jadi saya tuh ya harus bisa kayak dia seperti itu. Jadi saya lebih ke mencari hal-hal yang bikin saya tuh termotivasi gitu loh kak. Oke, baik. Berarti semisal nih pikiran Mbak Zarima itu muncul kayak tadi, tiba-tiba merasa takut kalau orang lain gak suka sama Mbak Zarima, itu biasanya Mbak Zarima ngapain? Apa mencari motivasi yang Mbak Zarima sebutkan tadi, atau Mbak Zarima terus berlarut-larut sama pikiran tersebut? Kalau waktu pikiran itu datang, saya tuh lebih memilih bermain dengan teman dekat saya justru. Kayak yang bisa membuat saya ketawa dengan pikiran itu hilang, seperti itu. Kalau nggak gitu saya lihat video-video lucu di Instagram gitu, sehingga saya itu lupa bahwa saya tuh kepikiran itu. Seperti itu sih kak yang selama ini saya terapkan. Berarti mengalihkan pikiran gitu ya? Iya betul. Nah setelah itu selesai nih, ketika misal udah Mbak Zarima udah kumpul sama teman-teman nih, alhasil kan pikiran itu hilang kan? Iya. Ternyata pas udah selesai mainnya itu gimana? Balik lagi atau tetap udah hilang gitu aja? Terkadang hilang, terkadang masih ada. Seperti itu. Nah, ketika pas masih ada nih, ketika udah selesai main ternyata masih ada, itu Mbak Zarima apa yang Mbak Zarima lakukan tuh? Merenung kayak kenapa ya gitu, sambil lihat-lihat tembok gitu. Kalau soalnya tuh menurut saya rasanya gak enak banget habis keramaian kita bersenang-senang, terus ketika kita kayak udah sendirian tapi itu tiba-tiba kayak zip sunyi banget, terus di hati tuh menurut saya gak enak banget, kayak gimana gitu. Dan saya tuh mesti kayak lihat-lihat dinding seperti itu dan sampai saya ketiduran. Kira-kira waktu itu Mbak Zarima pernah nggak memberikan afirmasi positif ke diri Mbak Zarima? Seperti apa maksudnya? Misal gini nih, kan Mbak Zarima kan ada rasa takut, cemas, terus Mbak Zarima berikan afirmasi positif seperti kayak enggak mereka tuh nggak peduli sama kamu gitu, atau enggak mereka tuh nggak kayak gitu, jadi nggak sesuai sama apa yang kamu pikirin, ini loh kamu cuman berpikir yang enggak gitu pernah nggak? Pernah, tapi sambil sama tembok kayak apa sih Zara, aku mikir-mikir ngono, gak apa, aman, gak apa, ini gak apa, ini cuma pikiran kamu aja, mesti aku gitu kayak ngomong sendiri sama tembok seperti itu, kayak gitu, yes, hilang, kayak gitu, kayak nggak usah dipikirin, nggak mereka nggak seperti itu. Nah itu udah bagus banget. Apakah itu selalu diterapkan atau hanya saat-saat tertentu saja? Saat-saat tertentu, kalau saya benar-benar kayak rasa di hati itu benar-benar gak enak banget, kan ya kita tuh manusia yang perasa ya, nah tiap perasaan tuh bener gak enak gitu, mesti saya alihkan dengan saya ngomong seperti itu, hi siapa sih nggak kayak gitu. Nah ketika Mbak Zarima bilang seperti itu, kira-kira perasaan Mbak Zarima gimana? Tambah tenang atau tetap tetap kayak amburadul gitu, atau gimana tuh perasaannya Mbak Zarima? Ya sedikit tenang sih, meskipun saya nggak tahu ya itu kenyataannya tuh seperti itu atau enggak, tapi ya sedikit tenang. Kalau saya tuh ngobrol sendiri, terus kadang tuh saya kayak sih nggak pasti kayak gitu. Terus kadang ya lebih enakan kayak nah sudah gitu. Nah itu Mbak Zarima udah menemukan jalannya Mbak Zarima. Ketika pikiran itu muncul, Mbak Zarima coba menerapkan afirmasi positif ke dirinya Mbak Zarima bahwa itu gak apa-apa, itu wajar gitu. Jadi Mbak Zarima itu tahulah sama diri Mbak Zarima sendiri gitu. Jadi mau kapan nyoba nerapin hal seperti itu lagi? Di pertemuan selanjutnya bagaimana? Oke. Misal nih kalau ada rasa itu muncul lagi, apa sih yang Mbak Zarima lakukan? Kalau rasa yang nggak enakan itu ya yang muncul, atau yang saya kepikiran terus itu? Iya. Ya terkadang saya tuh lebih melihat ke situasi. Kalau hal itu tiba-tiba munculnya ketika saya di tengah keramaian, ketika ada teman-teman saya misalnya di kelas gitu, saya akan mengalihkan
dengan bercanda dengan teman-teman saya, menertawakan hal-hal kecil seperti itu. Tapi misal pikiran itu datang ketika saya sendirian, ya saya akan biasanya melakukan hal itu tadi, seperti ngomong sendiri seperti itu. Oke, dan itu buat Mbak Zarima tenang nggak? Iya sih. Nah itu udah bagus, itu udah menunjukkan bahwa Mbak Zarima ini udah berusaha, ya kan. Kira-kira ada nggak satu kalimat positif yang bisa buat Mbak Zarima ini bangkit lagi dan lebih percaya diri lagi? Ya itu tadi, nggak sakata ya, tapi yang saya sebutkan tadi, kayak emang kuliah capek, tapi yang ngebiayain dan kayak yang kuliahan kita itu lebih capek, itu benar-benar motivasi yang kuat banget dan ngaruh banget di hidup saya. Oke, dari motivasi itu akhirnya Mbak Zarima berpikir bahwa aku harus bisa gitu ya. Iya. Oke, itu udah bagus sekali Mbak Zarima. Itu Mbak Zarima udah menemukan jalan pikirannya Mbak Zarima sendiri, dan Mbak Zarima udah mengenal dirinya Mbak Zarima sendiri seperti itu. Oke, jadi untuk selanjutnya ketika rasa takut itu muncul, rasa cemas itu muncul, Mbak Zarima bisa untuk memberikan motivasi dan afirmasi positif ke diri Mbak Zarima yang Mbak Zarima tadi katakan seperti itu. Iya. Bisa dicoba ya untuk Iya. selanjutnya, seterusnya gitu. Ya, nanti saya akan coba. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Zarima? Sepertinya untuk yang pertemuan kali ini sudah sih. Nanti saya kalau sudah berkenan untuk bertemu Kak Visa lagi, saya akan menghubungi Kak Visa kembali untuk di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu ya Mbak Zarima. Untuk selanjutnya nanti kita akan ada evaluasi, kita jalani bareng-bareng, kita jalani pelan-pelan karena semuanya itu butuh proses, nggak langsung instan. Dan Mbak Zarima percayakan pada proses, yang namanya proses itu pasti nanti bakal membuahkan hasil gitu, meskipun itu lambat entah cepat, tapi membuahkan hasil. Mbak Zarima percayakan hal itu kan? Ya, percaya. Oke, di sini semangat buat Mbak Zarima untuk menjalani kehidupan selanjutnya karena masih banyak tangga-tangga yang harus dilalui Mbak Zarima. Ya, saya juga terima kasih Kak Visa sudah mendengarkan cerita saya dan sudah memberikan saran kepada saya. Oke, bisa pamit terlebih dahulu ya Mbak Zarima. Terima kasih ya Mbak Zarima. Ya, terima kasih juga Kak Visa.